Keajaiban sedekah Rp10.000. Menjelang sholat Isya, seorang wartawan duduk kelelahan di halaman sebuah masjid. Perutnya bertalu-talu karena keroncongan. Kepalanya kelingak-kelinguk mencari tukang jual makanan, tapi tak kunjung menemukannya. Dari wajahnya, tampak bulat-bulat kekecewaan. Usut punya usut, si wartawan ini tengah kecewa berat karena gagal bertemu dengan seorang tokoh yang hendak diwawancarai. Betapa tidak kecewa, sejak siang hari dia sudah mengejar-ngejar tokoh tersebut. Siang hari, mereka janji bertemu di sebuah kantor. Beberapa saat sebelum waktu pertemuan itu berlangsung, tokoh penting ini mendadak membatalkan janji. Ada acara mendadak katanya. Militansinya sebagai seorang wartawan untuk mendapatkan berita telah membuat pria muda ini mendatangi hotel tempat si pejabat meeting. Dua jam lamanya, dia menunggu. Namun sial, si pejabat itu keluar dari pintu samping hotel sehingga tidak sempat bertemu sang wartawan. Tidak mau patah arang, dia segera mencari tahu di mana keberadaan pejabat itu. Dia pun mendapatkan informasi bahwa orang yang dicarinya itu sudah pulang ke rumahnya di sebuah kompleks perumahan elit. Tanpa banyak berpikir, sang wartawan tancap gas. Dengan motornya yang sudah agak butut, dia mendatangi perumahan tersebut. Walau harus tanya sana tanya sini, akhirnya dia bisa sampai ke rumah si pejabat. Aduh maaf mas, bapaknya barusan pergi lagi. Ada pertemuan lagi katanya, tapi bapak enggak bilang di mananya, kata si penghuni rumah. Lulailah kaki si wartawan, dia pun pergi. Berkali-kali dia coba mengontak si pejabat, tapi berkali-kali pula ponselnya tidak diangkat. Sudah terbayang di benaknya kalau nanti malam dia akan ditegur atasannya karena tidak mampu mendapatkan berita. Perutnya yang keroncongan seakan menambah berita. Saat duduk di masjid itulah, dia melihat seorang kakek yang baru saja menunaikan sholat maghrib. Dipandanginya kakek itu, tampangnya sangat tidak meyakinkan, tinggi, kurus, jambang putihnya tidak terurus. Pakaiannya sangat sederhana dan sudah luntur warnanya, sandal jepitnya pun sudah butut. Kakek itu menghampiri sebuah tanggungan kayu bakar, lalu mengambil topi, dan duduk melepas lelah tak jauh dari tempat si wartawan. Kerutan wajahnya yang hitam terbakar matahari seakan tampak makin mengerut karena kelelahan. Cek Priyogi Sulu Hente. Peserlah sulu anu bapa, yeti enjing-enjing tak acan pajeng, kata Patua kepada si wartawan. Maksudnya, dia menawarkan kayu bakar yang dibawanya karena sejak dari pagi tidak laku-laku. Punten bapak, abdi di bumi Temanggo Sulu, maaf bapak. Saya di rumah tidak menggunakan kayu bakar, jawabnya. Oh nuhun, tesawiyos. Mangga atuh, bapak tipayun. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau gitu permisi, bapak duluan, ujar Patua penjual kayu bakar itu. Sebelum Patua itu pergi, si wartawan segera mengambil dompet. Dilihatnya hanya ada uang 10.000, satu-satunya, plus beberapa keping uang receh. Itulah hartani, yang tersisa pada hari itu untuk makan dan membeli bensin. Namun, semua itu dia abaikan. Dia berikan uang 10.000 itu kepada Patua. Walau awalnya menolak, tapi akhirnya dia menerimanya pula. Sambil menahan tangis haru, Patua berkata, hatur nuhun kasep, tos nulungan bapak. Mugi-mugi Gusti Allah magentosan kulu langkung ageng. Terima kasih, tampan. Sudah menolong bapak, semoga Gusti Allah menggantinya dengan yang lebih besar. Ternyata, bapak ini sejak pagi belum makan dan tidak punya uang untuk pulang. Selembar 10.000 telah mengubah segalanya. Dia telah sudi memasukkan asa bahagia kepada saudaranya yang tengah kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung membalasnya dengan memasukkan rasa bahagia yang berlipat-lipat ke dalam hatinya. Rasa lapar, penat, dan haid. Idongkol yang sebelumnya mendominasi dirinya langsung hilang sirna berganti kelapangan dan kebahagiaan. Uang 10.000 itu benar-benar memberikan kepuasan yang sensasinya sulit terlupakan. Dia tidak bisa berkata apa-apa selain dari tetesan air mata bahagia. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah memberiku rezeki sehingga bisa berbagi, gumamnya. Tak lama kemudian, datanglah karunia yang kedua.
Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Dilihatnya sebuah pesan dari atasannya kalau dia tidak perlu lagi mengejar si pejabat karena ada narasumber lain yang lebih kompeten yang siap diwawancara seorang rekannya. Dia hanya memberi penugasan untuk meliput sebuah acara syukuran di salah satu hotel berbintang. Karunia Allah yang ketiga pun segera datang. Di sela-sela acara liputan di hotel itu, sang wartawan dipersilakan oleh panitia untuk menikmati hidangan mewah yang tersedia sepuasnya. Menjelang pulang, dia mendapatkan sebuah door prize dan beberapa buah bingkisan sebagai ucapan terima kasih dari pihak penyelenggara. Malam yang indah, ujarnya.